Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendapatkan berkat dari bacaan kita di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 sampai 25, saya mengundang kita semua berdiri menghormati firman Allah. Saya akan bacakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Bunga rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat silahkan duduk. Minggu lalu kita bicara soal sukacita di balik penderitaan. Penderitaan kita memberikan pemurnian akan iman kita. Dan hari ini bicara soal sukacita di balik penebusan. Kata penebusan atau ditebus, redemption, yaitu pembelian kembali atau membeli kembali. Istilah ini jarang dipakai di agama-agama yang lain, tapi kalau di kekristenan, istilah ini tidak asing kalau bicara penebusan. Sebelum kita ditebus Yesus, posisi kita akibat dosa, yang pertama kita terjual dan terikat dosa. Terjual dan terikat dosa, kita dikuasai dosa, dan upah dosa ialah maut. Tidak ada kekekalan, kehidupan kekal, tapi kebinasaan. Sebelum kita ditebus Yesus, posisi kita paling bawah. Di antara penciptaan, manusia diciptakan sebagai makhluk Allah yang mulia, ditempatkan yang tinggi. Kemudian ciptaan-ciptaan Allah lainnya, ada tumbuhan, ada hewan, ada benda-benda penerang, dan lain sebagainya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi ada di atas, tapi dia jatuh ke bawah, posisinya lebih rendah daripada posisi tumbuhan dan binatang. Sebelum kita ditebus,
Manusia diibaratkan seperti budak, terjual, terikat dosa, terkuasai, tidak punya hak-hak, kehilangan hak. Dan yang keempat, sebelum kita ditebus oleh Yesus, kita terpisah dari Allah. Kita tidak bisa datang kepada Allah. Kita terpisah, gambar Allah rusak dalam hidup kekristenan. Gambar Allah menjadi tidak nampak lagi. Dan keadaan itu menjadi keadaan yang paling buruk dalam kehidupan manusia ketika manusia terpisah dari Allah. Mazmur 107 ayat yang kedua katakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Apa itu kuasa yang menyesakkan? Kuasa dosa. Keadaan-keadaan inilah yang menyesakkan kita. Ketika kita belum ditebus Yesus, kuasa dosa yang menyesakkan itu menguasai manusia, menyeret manusia, menguasai, memperhamba manusia, dan manusia mengabdi kepada dosa. Dan keadaan inilah yang disebut menyesakkan. Menyesakkan apa? Dosa, kuasa dosa itu menyesakkan kehidupan kita. Kuasa dosa menyesakkan kehidupan rumah tangga kita. Kuasa dosa menyesakkan masa depan kita. Kuasa dosa menyesakkan pekerjaan kita. Kuasa dosa menyesakkan pelayanan kita. Kuasa dosa menyesakkan seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan kuasa dosa juga menyesakkan masa muda kita dan lain sebagainya. Sepertinya manusia tidak punya harapan untuk hidup merdeka dan bebas lagi. Tapi satu hal yang membuat kita patut bersukacita kepada Allah, patut berglori kepada Allah, patut bermegah di dalam Kristus, yaitu Yesus telah mati, Yesus telah bangkit hidup untuk menebus saudara dan saya, untuk membebaskan saudara dan saya. Amin. Dan penebusan yang dikerjakan oleh Yesus buat kita semua, posisi yang tadinya sebelum Yesus tebus, yang tadi saya sebutkan, ketika kita sudah ditebus, kita dibeli kembali. Ada satu orang, dia pergi ke Pegadaian, satu orang ibu. Dia jual mesin jahitnya di Pegadaian, lalu dia butuh uang 2 juta, maka dia terima 2 juta. Lalu temannya datang, kemana mesin jahitmu? Dibawa ke Pegadaian, udah dijual. Berapa? 2 juta. Bukannya kamu butuh mesin jahit itu? Kemudian temannya bilang, iya saya butuh. Kalau gitu, karena kamu teman saya kasih 2 juta, tebus kembali mesin jahitmu. Karena mesin jahit itu berguna untuk kamu mencari nafkah, karena dia juga seorang penjahit. Dan yang saya mau beritahu kepada kita adalah, waktu ibu itu menyerahkan mesin jahitnya di Pegadaian, maka dia tidak punya hak lagi akan mesin jahitnya. Dia tidak punya kuasa lagi atas mesin jahitnya. Tapi ketika itu ditebus kembali, dia berhak atas mesin jahitnya. Dia berkuasa atas mesin jahitnya. Pada waktu kita terbudak oleh dosa, kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Kita tidak punya hak hidup. Kita terkuasai. Tapi ketika Yesus menebus kita, Yesus beri kita kuasa. Kuasa kemenangan, kuasa kemuliaan. Dosa kita diampuni. Dan kita dibeli kembali. Dan harganya
lunas dibayar. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus telah membayar dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia bayar pakai darahnya yang tercurah di kayu salib. Apa yang Yesus tebus? Selain kita dibayar lunas, kita menerima kuasa dan kemuliaan. Kita berhak atas hidup kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan akibatnya. Tapi kita diberi kuasa Tuhan, pengampunan, dan kita berkuasa atas hidup kita. Dulu kita mungkin ingin lakukan yang baik, tapi yang bukan yang baik yang kita lakukan, justru yang jahat kita lakukan. Tapi ketika kita sudah ditebus, kita justru melakukan yang baik, bukan yang jahat. Roma 8 ayat yang ke-15, bagian ketiga yang Yesus tebus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi Yesus menebus kita dari keadaan kita sebagai budak, lalu kita diangkat menjadi anak. Makanya dengan roh kita bersaksi dan dengan roh Allah kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Ini berangkat dari sistem pengangkatan anak, yaitu yang disebut dengan mansipatio. Upacara pertukaran di mana kalau keluarga akan mengangkat seorang anak laki-laki harus disaksikan oleh 7 orang dan pengangkatan itu akan sah. Lalu setelah sah dilaporkan ke paedro atau semacam panitera. Lalu ketika anak itu diangkat dari kehidupannya yang lalu atau yang lama, dia punya hak dalam keluarga baru. Haknya tidak 10%, 20%, tapi dia punya hak 100%. Kalau anak itu dalam keluarga yang lama, dia punya hutang di keluarga yang lama, tapi begitu dia diangkat dalam keluarga yang baru, hutang lama itu gugur. Mungkin dia dulu hidupnya gelap, tapi dalam keluarga yang baru, dia hidup dalam terang. Dan dia tidak lagi dikuasai oleh kehidupan yang lama, tapi dia dikuasai oleh kehidupan yang baru. Ketika kita ditebus, kita tidak lagi punya roh perbudakan atas kuasa dosa, tapi kita sudah diambil, ditebus, lalu kita diangkat menjadi anak Allah, yang mana kita memanggil Allah sebagai ya Aba, ya Bapa, dan disaksikan oleh kuasa Roh Kudus. Maka otomatis kita tidak dikuasai oleh roh perbudakan terhadap dosa, gaya hidup lama kita gugur, keterikatan kita pada masa lalu kita yang tidak benar gugur, karena Tuhan sudah menebus dan mengangkat kita. Dan kita menjadi ahli waris. Ahli waris bukan setengah-setengah, tapi 100%. Yang keempat, ya apa yang Yesus tebus? Memiliki pemulihan dan pendamaian. Yesus memberi kasih karunia. Kalau yang ketiga tadi, kita bisa memanggil Allah menjadi Bapa dalam ayat yang ke-17 tadi, tapi dalam ayat yang keempat, kita diberikan oleh Yesus kasih karunia, sehingga dia mengantar kita kepada Bapa. MPD kemarin saya bahas kasih karunia itu gambarannya seseorang yang membawa orang lain menghadap kepada raja. Menghadap kepada raja itu bukan sesuatu yang mudah.
dia butuh kasih karunia dari raja. Tapi ketika orang itu dibawa menghadap kepada raja dan dia membuka pintu raja itu dibuka, dia menerima kasih karunia. Gambarannya adalah Yesus membawa kita menghadap kepada Bapa dan kita menerima kasih karunia. Di sana tidak ada lagi penghakiman, di sana tidak ada lagi penghukuman. Karena kita sudah diampuni dan sudah ditebus. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus sudah menebus kita dari banyak hal di hidup kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita orang yang ditebus? Mazmur pasal 107, mari kita buka. Mazmur 107. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bersyukur kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita? Bersyukur dalam kehidupan kita. Tidak hanya bersyukur, say thank you, terima kasih, tapi bersyukur dalam hidup sebagai orang yang ditebus. Ada kisah di pasar budak, di mana kalau bicara pasar budak, ada orang-orang yang dijual sebagai budak. Kalau orang dijual sebagai budak, maka dia kehilangan haknya, dia kehilangan apa yang menjadi bagiannya, dan hidupnya dikuasai oleh orang lain. Hidupnya tunduk kepada orang lain. Satu waktu datanglah seorang pria, dia datang ke pasar budak, lalu dia membeli budak. Waktu disuruh lihat budak mana yang mau dipilih, dia memilih ada satu budak yang di pasar budak itu sedang meronta-ronta. Dia sepertinya sedang memberontak, dia rupanya budak baru, jadi kurang terlalu terima dia menjadi budak, jadi dia sedang ngamuk-ngamuk. Lalu si pembeli ini bilang, saya mau yang itu. Lalu budak itu diserahkan kepada si pembeli budak, maka dia terlepas dari kurungan yang dibuat di pasar budak, dan budak yang tadi dibeli itu akhirnya dibawa ke rumah sang pembeli. Ketika sampai di rumah, dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Sepanjang perjalanan menuju rumah dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk. Dia terus marah, bahkan dia marah kepada orang yang membeli dia, yang sudah menebus dia dari pasar budak. Begitu sampai di rumah, si pembeli ini melepaskan ikatan kaki tangannya, lalu dia mengatakan kepada si budak itu, kamu sudah dibebaskan dari pasar budak, kamu sudah dibeli, saya sudah lunaskan kamu, dan kamu tidak lagi dikuasai di pasar budak, dan nasibmu tidak lagi jadi budak. Jadi sekarang silahkan, tinggal pilih, mau lepas, keluar dari rumah ini, dan orang-orang akan menangkap kamu kembali dan dijual lagi di pasar budak, atau kamu mau memiliki hidup yang telah dibebaskan dengan tinggal bersama saya di rumah ini. Yang saya mau kasih tahu gambarannya adalah, ketika kita sudah menjadi orang yang ditebus, kita bilang kita bersyukur, tapi apakah kelakuan kita, sikap kita seperti orang yang sudah ditebus? Jangan-jangan kita mengaku kita sudah ditebus, tapi kelakuan kita masih meronta-ronta dengan ingin keluar dari lingkaran yang sudah ditebus dalam hidup kita. Kita ingin keluar dari otoritas penebusan, pembebasan yang Allah sudah berikan kepada kita. Mari
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah ditebus, bersyukurlah dan hiduplah seperti orang-orang yang sudah ditebus. Yang kedua, apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam bacaan ini? Di ayat yang ke-22, di situ dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, yaitu hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam ketaatan kepada kebenaran. Status kita sudah ditebus, tapi tidak serta-merta kita diam lalu berontak lagi. Tapi mari kita menunjukkan sebagai orang yang sudah ditebus, memiliki kekudusan, memiliki ketaatan, kita ditebus dan sudah menjadi milik Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi memiliki ahli waris. Maka hidup kita sesuai dengan yang kita ikuti. Hidup kita sesuai dengan yang kita sembah. Hidup kita sesuai dengan penebus kita, yaitu Kristus. Ketaatan, kekudusan menjadi karakter Kristus. Maka itu juga menjadi karakter kita. Ironis bukan? Kalau kita bilang saya punya juru selamat Yesus, penebus saya Yesus, saya menyembah Yesus, tapi kalau kelakuan kita tidak sekarakter dengan Yesus, miris sekali. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang setia dari dulu sampai dengan hari ini. Kita taat, kita setia, dan terus hidup dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, dalam bacaan yang sama juga di situ kita diminta untuk bersungguh-sungguh, tulus ikhlas, mengasihi. Ketika kita sudah ditebus, kita tidak hanya memikirkan diri kita yang sudah ditebus, tapi kita melakukan yang baik kepada orang lain dengan tulus ikhlas. Penebusan Kristus itu tulus ikhlas. Dia bersedia mati di kayu salib dengan kerelaannya. Dia bersedia lakukan itu dengan tulus kepada kita. Maka sebagai orang-orang percaya, kita pun bersedia mengasihi orang lain dengan tulus. Karena Yesus mengasihi kita dengan tulus. Kalau dia tidak tulus, mungkin dia tidak tebus. Tapi dia Allah. Allah bukan seperti itu. Kisah tadi, pembeli budak itu kalau tidak tulus, dia tidak mau beli budaknya. Ngapain? Rugi amat, capek amat. Tapi itu dilakukan oleh seorang pembeli budak karena dia punya ketulusan. Dia berniat mau membebaskan, menolong supaya budak itu menerima hak-hak hidupnya. Kenapa Yesus menebus kita? Karena kita berharga. Kita ditebus. Dan Yesus mau kita juga melihat keberhargaan yang Yesus lihat dalam diri kita lihat juga pada orang lain. Berapa banyak orang yang merasa dirinya sudah menjadi ditebus oleh Allah, hidupnya sudah ditolong oleh Allah, tapi begitu melihat orang lain kita masih pakai kacamata yang mengukur orang lain tidak berharga. Terjadi pembulian, terjadi pemfitnahan, terjadi penolakan di mana-mana. Sehingga tidak ada lagi ketulusan, tidak ada lagi kasih persaudaraan, tidak ada lagi hubungan-hubungan yang baik. Padahal kita menerima kasih yang sempurna dari Allah sampai kita ditebus. Mari kekristenan kita tidak hanya mengasihi Allah secara baik, tapi juga mengasihi orang-orang yang di sekitar kita secara baik. Mulai dari dalam rumah kita. Kita kasihi istri, kita kasihi suami, kita kasihi anak-anak, siapapun yang ada di sekitar kita, dengan kasih yang tulus. Seperti Kristus mengasihi kita dengan tulus dan menebus kita, maka kita juga mengasihi orang lain dengan tulus, bahkan bersedia berkorban supaya orang lain boleh ditolong, orang lain boleh diselamatkan. Kristus sudah menebus kita,
maka kita bersuka cita. Kalau Kristus tidak menebus kita, kita berduka cita. Tapi karena Kristus sudah menebus kita, kita menang. Kita memiliki kuasa kemuliaan, kita memiliki kuasa atas hidup kita dalam anugerah kasih karunia Allah. Jadi jangan ada lagi di antara kita yang merasa ragu untuk status bahwa kita sudah ditebus. Yesus menebus kita dan pengorbanannya di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Amin.